Assalamualaikum, kembali lagi bersama kami tim KKNT IPB Bogor Kap 11 yang akan menjelaskan konsep dompet bertumbuh. Apa sih itu dompet bertumbuh? Dompet bertumbuh ialah strategi dalam mengembangkan usaha dengan tujuan meningkatkan pendapatan dengan menggunakan strategi pemasaran 4P serta STP. Dalam konsep dompet bertumbuh, terdapat dua perihal penting yang saling mempengaruhi satu sama lain. Yang pertama, yaitu strategi pemasaran yang mencakup strategi 4P, yaitu produk, place atau tempat, price atau harga, serta promotion. Dan yang kedua, strategi STP, yaitu segmentasi, targeting, serta positioning. Dan perihal yang kedua yaitu tentang manajemen keuangan. Semua strategi dan program pemasaran dirancang berdasarkan kerangka STP, yaitu segmentasi, targeting, serta positioning. Segmentasi merupakan tahap paling awal dalam perumusan strategi pemasaran. Segmentasi merupakan proses mengkategorikan, mengklasifikasi, menggolongkan semua target potensial produk yang akan dipasarkan. Yang kedua yaitu targeting. Targeting yaitu memutuskan segmen mana yang akan menjadi target dalam pasar. Dalam menentukan targeting, maka perlu dilakukan beberapa kali survei. Yang terakhir, positioning, yaitu penentuan posisi pasar menunjukkan bagaimana suatu produk dapat dibedakan dari produk pesaingnya. Untuk lebih memahami konsep 4P, mari kita ambil contoh produk UKM yaitu risol. Kita jabarkan terlebih dahulu strategi awal yang dimiliki oleh produk tersebut. Pertama, dari segi produk, selama ini baru memiliki satu varian isian saja. Yang kedua, dari segi place atau tempat mengandalkan penjualan secara offline. Yang ketiga yaitu price, juga masih mematok dua harga saja untuk agen pasar dan juga untuk penjualan di tempat. Dan yang terakhir yaitu promotion, mengandalkan dari promosi mulut ke mulut saja. Oleh karena itu berikut ini akan kami jelaskan lebih detail mengenai konsep 4P beserta contoh inovasi tentang produk terkait serta pengaruhnya terhadap finansial atau keuangan dari UMKM tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait strategi pemasaran yaitu produk. Sebelum memasarkan sebuah produk, sebagai penjual kita harus mengenali produk yang akan dijual. Yang pertama yaitu produk apa yang dijual, yang kedua yaitu kualitas dari produk yang dijual, dan yang ketiga yaitu ciri khas atau pembeda dari pesaing. Strategi pemasaran selanjutnya yaitu place atau lokasi, yang merupakan salah satu faktor penentu usaha bisnis. Tips menentukan lokasi yang tepat yaitu yang pertama, pilih lokasi yang strategis atau ramai. Yang kedua, pilih lokasi sesuai dengan target produk yang dijual, dan yang ketiga, pilih lokasi yang jarang ditemui kompetitor ataupun saing. Strategi yang ketiga yaitu price atau harga. Terdapat dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, harga produk pesaing sebagai pembanding, dan yang kedua, untuk menentukan harga yang terjangkau. Cara menentukan harga yang baik adalah pertama, untuk memperhatikan harga pasar, dan yang kedua, untuk menghitung harga pokok produksi atau HPP. Strategi pemasaran yang selanjutnya yaitu promosi. Terdapat beberapa media yang dapat digunakan. Yang pertama, dari mulut ke mulut, yang kedua melalui sosial media dan e-commerce, dan yang ketiga melalui kegiatan offline seperti bazar. Menyesuaikan masa pandemi COVID-19, diharapkan strategi promosi digencarkan melalui sosial media dan e-commerce. Dalam menggunakan strategi pemasaran yang pertama yaitu produk, semisal kita menjual satu produk dan dijual secara offline, otomatis konsumen yang beli produk kita yaitu hanya orang-orang di sekitar kita. Sehingga dampak ke bagian keuangannya, pendapatan tetap, tetapi mungkin hanya bisa menutupi biaya operasional saja, jadi hanya mengisi dua kantong di dalam dompet kita. Strategi pemasaran yang kedua yaitu place atau tempat. Dengan cara berjualan online, akan berdampak pada pendapatan yang terus meningkat, sehingga dapat mulai menutupi kebutuhan sehari-hari, sehingga dompet kita terus bertumbuh yang tadinya hanya dua, yaitu pendapatan serta biaya, sekarang bisa memenuhi dompet untuk kantong kebutuhan sehari-hari. Kita dapat menentukan harga akhir suatu produk atau jasa yang akan kita jual dengan mencari terlebih dahulu HPP dari produk itu sendiri. Dengan menentukan harga produk yang sesuai dengan perhitungan HPP-nya, maka sedikit demi sedikit ada uang sisa yang merupakan keuntungan bersih yang terus bertambah dari hasil penjualan. Dengan menggunakan strategi pemasaran yang terakhir yaitu promosi, kita dapat mengembangkan usaha kita dan juga meningkatkan pendapatan kita seiring berjalannya waktu. Selain itu, kita juga dapat menambah kantong dalam dompet kita sehingga kantong untuk menabung atau berinvestasi juga lama-kelamaan akan terpenuhi. Sekian dari kami dan terima kasih.